semua, wih, kembali lagi bersama saya di sini Desko Felix yang bakal mimpin kalian semua. Bukan, enggak sama Given ya. Hari ini Given di nonton dulu aja karena dia udah keseringan ini ya teman-teman apa namanya nge-host. Jadi kita istirahatkan Given dulu di sini. Kita langsung gue dulu di sini. Nah tapi hari ini gue tuh nggak mau sendirian doang. Gue dari hari ini juga pengen bareng partner gue nih yang bakal nemenin kita semua di sini dari awal sampai akhir ngomongin tentang apa sih pentingnya IQ dan EI. Ya itu dia. Nah ini dia kita sambut dia. Siapa nih partner gue? Oke. Dulu relevan dia. Hai Des. Halo. Nah. Halo. Apa kabar ya? Baik, puji Tuhan. Tadi nih udah nggak berpaling lagi nih. Sebenarnya hari ini mau ngomongin tentang apa sih, Rek? Kayak seru banget nih sampai udah ada yang join nih. Jujur sih, saya juga bingung sih ya. Kayak IQ, biasa kan kita kan cuma tahu mengenai IQ, AI. Nah, EI ini sebenarnya ini kayak ada typo. Harusnya ini EI ya, bukan EL ya kayaknya ya, Des ya. Kalau EL apa tuh? Kurang tahu. Kalau EI tadi ada sempat googling sebenarnya tadi. Apa tuh? Tulisannya sih itu ekonomi insurance gitu. Oke. Agak kurang cocok ya sama IQ sendiri ya. Kayak ekonomi ya. Iya, jadi kayak sebenarnya I punya pengertian juga barusan salah sih. Jujur aja. Ya udah. Nggak apa-apa. Kita tuh yang namanya di sini kita sama-sama belajar semua. Nah, maka dari itu makanya kita semua join nih di sini. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin lagi, wah kayak topik ini menarik nih, langsung aja kalian semua boleh banget langsung ajak teman-teman kalian semua buat ikut nih hari ini nih. Nah, ya udah tanpa lama-lama lagi, gimana kalau misalnya kita langsung aja nih tanya sama ahlinya, sama yang paling ngerti nih. Ayo Re, siapa Re ini? Di sini kita boleh panggilin narasumber kita langsung yang cantik ini, Ci Clara. Halo. Selamat malam, Ci Clara. Halo Ci. Malam. Nah, ini udah dipin nih, kelihatannya nih, Das. Sudah kelihatan belum, Das, mukanya? Nah, udah dong. Mungkin sebelumnya daripada kita kayak kurang kenal ya sama Cici ya. Mungkin kita boleh mulai dari perkenalan dulu kali, Ci ya. Oke. Selamat malam ya semuanya. Saya senang sekali sih bisa dipanggil Cici. Sebenarnya saya adalah tante-tante kenyataannya. Jadi saya itu ibu beranak 3. Anak saya yang paling besar kelas berapa ya? 2 SMP itu kelas berapa ya? Kelas 8 ya? Iya. Ya, kelas 8. Yang kedua itu kelas 4. Dan yang paling kecil kelas 1 SD. Background saya itu psikologi. Jadi saya memperdalam ilmu psikologi terutama di early childhood education. Dan kalau mau spesialisasinya lagi itu spesial untuk anak yang gifted. Jadi kan kalau kalian tahu anak-anak yang special need ya, special need itu kan banyak sekali ahlinya ya, udah lumayan lah ya. Anak yang Down syndrome, anak yang mentally retarded, anak yang autis. Nah, tapi sayang sekali untuk profesional yang menangani anak-anak gifted maksudnya dalam arti anak berbakat, anak jenius itu sangat sedikit. Jadi makanya saya tertarik untuk memperdalam di bidang itu. Karena boleh dibilang anak gifted itu kan termasuk anak yang special need juga ya. Istilahnya kayak seorang anak kecil tapi dapat gift yang begitu besar, jadi kayak dia kejatuhan beban gift yang sangat besar. Nah, anak itu justru perlu pertolongan juga gitu dari orang dewasa untuk bagaimana dia bisa handle gift-nya itu gitu, karena dia masih kecil. Dan kadang-kadang anak yang gifted itu kan memang kasihan ya, banyak bermasalah juga gitu. Itu sih background dari saya. Thank you Ci buat memperkenalkan sedikit dari background Cici. Keren banget sih Ci Clara ini ternyata ada di bidang psikologi dan terutama di special need yang untuk anak-anak yang gifted ini keren banget sih. Jujur gue pengen nanya-nanya tentang ini tapi kan mungkin nanti akan ada hubungannya tentang IQ dan EI ini. Nah, jadi kalau misalnya gimana kalau misalnya kita langsung aja nih dengerin tentang apa sih itu pentingnya IQ dan EI ini. Nah, silakan Ci Clara untuk menjelaskan. Oke.
Thank you kesempatannya. Tadi udah dibahas sedikit ya. Saya ralat ya tadi bukan IL ya, kayaknya salah tulis ya, salah ketik. Harusnya EI. Kalau IQ kan semua sudah tahu. Siapa di sini yang udah pernah tes IQ? Ini anak-anak SMA ya di sini ya? Kita gabungan sih, Ci. Ada SMA, ada SMP gitu. Oh, oke. Ada SD juga. Oh, ada SD. Oh, siapa? Iya, beberapa. Setahu aku. Oh, seumur anak saya ya. Iya, IQ udah pernah belum? udah pernah, Ci. Udah pernah ya. Pasti mostly dari kita udah pernah tes, dari kalian udah pernah lah tes IQ. Dulu saya juga tes IQ itu dari zaman SD, SMP, SMA, tes IQ terus. Nah, di situ kan kita bisa tahu kan, kira-kira soal-soal apa yang dites. Tes IQ sendiri kalau mau kita bahas dari IQ itu ada IQ-nya berbagai macam jenis. Ada IQ verbal, tahu ya, IQ verbal itu kepintaran untuk logika verbal. Jadi misalnya mengolah kata-kata dalam berbicara, ada juga IQ dalam hal spasial untuk tekniknya, ada juga logika matematika. Jadi IQ sendiri terbagi banyak, tapi intinya IQ itu adalah kan kecerdasan yang kita miliki untuk mengolah informasi dan bagaimana memakai informasi itu untuk menjadikan sesuatu yang kita perlukan untuk solving the problem, itu IQ. Nah, apa sih bedanya sama EI? Nah, kalau emotional intelligence itu definisinya adalah lebih bagaimana kita mengolah emosi kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Gitu. Kalau dibilang mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Tapi menurut saya kalau IQ itu biasanya kita lebih stabil ya. Jadi kalau misalnya orang dites IQ di SD 135 misalnya IQ-nya. Nah, SMP, SMA itu kurang lebih ada range-nya gitu, biasanya nggak lebih dari poinnya 10 sampai 20 poin. Tapi kalau EI emosional itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Jadi semakin kita dewasa, semakin kita punya banyak pengalaman, kita bisa mempelajari untuk increase kecerdasan emosional kita. Bagaimana sih kita menghadapi situasi mungkin yang tidak bisa kita tebak. Misalnya ya, ada teman kalian yang pintar, kan kalau anak-anak pintar biasanya ya, belajarnya cepat menangkap pelajaran. Tadi ada yang sebut juga ya, waktu di chatting-chatting. Untuk mengolah informasi itu cepat banget, cepat nangkep. Kalau belajar mungkin yang lain butuh 2 jam, dia 1 jam, atau cuma baca sekilas sudah bisa, gitu kan. Itu yang biasanya IQ-nya tinggi. Tapi pernah nggak kalian melihat orang-orang yang IQ-nya tinggi, begitu dia gagal, dia drop. Dia menyerah, akhirnya dia nggak jadi apa-apa juga. Gitu, karena dia nggak bisa untuk menghandle situasi yang nggak bisa dia tebak. Nah, inilah pentingnya kita memiliki emotional intelligence ini. Dan kabar gembiranya adalah EI ini bisa kita latih. Gitu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Ada beberapa komponen sih untuk EI ini. Contohnya bagaimana sih cara kita melatih meningkatkan emotional intelligence kita. Salah satunya adalah dengan meningkatkan social skill kita ya. Mungkin ini ada beberapa orang yang introvert, mungkin ini agak susah, tapi nggak menutup kemungkinan untuk bisa dilakukan. Saya juga termasuk orang yang introvert, tapi social skill itu lebih kepada bagaimana kita mau berkenalan dengan orang baru, bagaimana kita punya willingness untuk misalnya gesture kita ya, kita senyum, kita ramah, atau kita mau berusaha untuk mulai menyapa duluan. Jadilah orang yang menyenangkan. Jadi social skill, bagaimana cara kita melatih untuk jadi pendengar yang baik. Kalau ada teman kalian yang curhat misalnya, instead of kalian berusaha untuk, kalau orang extrovert biasanya nggak sabar untuk ngomong ya. Kalau orang lagi cerita, dia tuh udah ngumpulin
nggak sabar nih, dia cepetan selesai mau ngomong ini gitu. Nah, tapi bagaimana kita men-switch itu untuk coba untuk mendengarkan dan nangkep apa sih maksudnya orang yang lagi kita dengerin ini gitu. Jadi kita berusaha untuk melatih social skill kita dengan cara jadi active listener. Dan juga yang tadi ya, belajar untuk lama, membuka diri. Terus juga yang kedua, self-regulation. Self-regulation itu adalah coba melatih emosi kita di saat kita nggak ada di situasi yang kita inginkan. Contoh yang paling sering terjadi misalnya ya, kalau jalanan macet, apa sih respon kita? Kadang-kadang kan kita suka kayak waktu udah jam segini nih, kita kesel gitu, marah-marah gitu. Nah, cobalah kita bisa self-regulated our emotion ya, kayak bilang misalnya, oh oke lah lain kali nggak harus jalan lebih pagi, atau mencoba menerima keadaan, oke lah Jakarta emang begini, pandemi udah mulai usai, kemacetan juga mulai ada lagi. Jadi kayak belajar untuk melihat kondisi ini dan kita belajar untuk mengatur emosi di dalam diri kita. Gitu. Nah, yang ketiga adalah internal motivation. Bagaimana kita mencoba untuk supaya kita bisa punya emotional intelligence yang bagus. Kalau kita melakukan sesuatu, cobalah untuk membangun motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi bedanya adalah kalau misalnya kalian sekolah mau dapat nilai bagus gitu ya, terus orang tua kalian bilang, kamu kalau misalnya nilainya straight A, nanti mami kasih boleh homestay di luar negeri misalnya. Nah, itu internal atau external motivation? Itu eksternal ya, karena motivasi itu datang dari luar. Nah, cobalah untuk membangun apapun yang mau kita lakukan, cobalah untuk membangun motivasi itu dari dalam diri kita sendiri. Untuk anak-anak saya juga udah saya mulai ajarin gitu. Kenapa? Makanya kalau anak-anak untuk misalnya pelajaran sekolah gitu ya, disarankan untuk tidak memberikan reward atau punishment. Karena ya itu tadi, mencoba untuk menumbuhkan internal motivation dari anak-anak. Makanya kalau di psikolog pendidikan zaman sekarang nggak gitu disarankan untuk anak dapat 10 nilainya dikasih stiker atau dikasih poin. Nanti poinnya dikumpulin dapat reward. Nah, itu kan mengajarkan anak untuk memotivasi anak tapi dari eksternal, bukan dari diri mereka sendiri gitu. Nah, bagaimana kita mau menumbuhkan anak itu motivasinya dari dalam diri si anak. Itu yang harus dicapai. Kalau misalnya kita mau belajar meningkatkan emotional intelligence kita. Dan yang terakhir adalah empati. Nah, ini juga penting bagaimana kita juga bisa menempatkan situasi orang lain dan kita melihat bagaimana dari sudut pandang orang lain dalam melihat masalah mereka. Ini sangat penting sih untuk mengatur emotional intelligence kita dengan empati ini. Jadi kalau misalnya kita kesel sama orang, sering nggak ya kita kesel sama teman, tapi terus kita coba switch, kalau kita ada di posisi dia, mungkin dia apa sih yang dia rasakan, kenapa dia bikin kita kesel, mungkin dia lagi dimarahin mamanya, atau mungkin nilai dia lagi jelek gitu. Jadi kita coba tempatkan diri kita di sepatunya dia. Itu hal-hal yang bisa membantu kita untuk meningkatkan emotional intelligence gitu. Kebanyakan sih teori-teorinya ya. Mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut boleh langsung tanya aja deh supaya lebih praktikal gitu. Mungkin Rere-nya lagi nge-lag. Nah, iya. Nah, tadi kan Cici udah sempat ngejelasin tentang emotional motivation kayak gitu, terus ada empathy. Nah, Ci, kan kadang kalau misal aku pengen tanya ini deh, kadang kan kalau misalnya kita lagi mau ngatur emosi kita nih. Nah, aku kan kadang pengen untuk yang namanya naruh sudut pandang aku di orang lain tersebut. Nah, tapi kan kadang itu susah tuh, Ci. Nah, gimana sih, Ci, caranya gimana? Mungkin ada tips gitu supaya aku bisa, maksudnya lebih tenang lagi, lebih gampang lagi, maksudnya, oh oke lah, gue coba untuk naruh sudut pandang gue di dia dulu gitu, mungkin biar jadi nggak langsung emosi kayak gitu, Ci. Ada nggak, Ci, mungkin tips? Oh iya, memang
itu memang bukan sesuatu yang instan bisa ya. Nah, sebagai remaja terutama, itu adalah sesuatu yang harus memang dilatih, nggak bisa instan. Jadi pertama-tama ya cobalah untuk nggak harus apa ya, mengerti mereka secara mendalam, tapi coba aja dulu mungkin dengan awal-awal ditanya. Jadi kalau misalnya kita lagi sebel sama teman kita gitu ya, kok dia sombong ya, tadi ketemu nggak mau tegur deh, dia nggak mau menyapa saya gitu, menyapa gue. Nah, tanya aja. Jadi coba lebih asertif lagi, tahu ya asertif ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh diomongin, jangan dipendem. Itu sangat membantu untuk emotional intelligence kita gitu, jangan dipendem. Jadi tanya, tadi ketemu nggak ngelihat gue ya? Tadi gue lihat lu loh, tapi lu kayaknya nggak ngelihat gue, nggak nyapa gitu. Jadi kita make clear apa yang kejadian apa yang menurut kita abu-abu. Kita make it clear gitu. Jangan disimpan terus akhirnya malah nanya ke teman lain, si ini menurut lu sombong nggak sih? Tadi kayaknya ngelihat gue. Jadi straightforward aja, mencoba untuk jadi asertif itu sangat membantu sih. Jadi nggak menyimpan sesuatu di dalam, coba untuk asertif, tanyain langsung ke orangnya, dan apa yang menjadi feeling kita, apa yang menjadi pertanyaan kita, coba ditanyakan langsung. Begitu juga ke orang tua ya, kadang kan kita sebagai remaja pasti ada konflik dengan orang tua. Nah, ditanyain dan ada beberapa ini kan ya, skill ya, untuk bertanya misalnya. Jadi jangan, mami kok begitu? Aku nggak suka mami begitu, tapi mungkin lebih ke, mam, tadi aku sedih deh, mami bilang aku nggak boleh pergi loh ke rumah temen. Boleh aku tahu nggak alasannya apa sih, mam? Gitu. Jadi jangan, kalau nanya, kalau lagi emosi gitu kan, biasanya kan kita langsung nyerang gitu kan ya. Kenapa sih mami aku nggak boleh pergi? Aku pengen pergi gitu. Tapi kita mencoba mengerti dari sudut pandang orang tua, tapi dengan cara pakai I. Bukannya, mami bikin aku sedih, mami begini, tapi pakai I. Pakai bahasa I. Mami, aku sedih loh. Tadi mami nggak kasih, tapi kenapa sih mam? Aku nggak boleh pergi? Boleh nggak mam? Aku tahu gitu misalnya. Jadi yang pertama, please coba untuk asertif. Jadi kalau ada apa-apa jangan disimpan dan membuat praduga akhirnya membuat judgement sendiri, dan kadang-kadang judgement kita itu bisa nyampe ke orang lain, ya nggak? Seringnya terjadi begitu kan? Ada orang negur kita bilang, dia kayaknya sombong deh. Kita nyampein itu ke orang-orang lain. Dia sombong loh, padahal kan kenyataannya nggak begitu. Gitu. Jadi please be assertive. Terus apa yang menjadi feeling kita, coba kita tanyakan langsung ke orangnya. Biasanya begitu sih. Sebenarnya menurut saya sih emotional intelligence ini sangat-sangat bisa dipelajari sih, dan ini memang penting gitu, karena pada kenyataannya banyak sekali orang yang sangat pintar, tapi nggak sukses. Kenapa ya? Karena dia nggak bisa mengatur itu, nggak bisa menerima kenyataan bahwa dia gagal misalnya. Orang yang misalnya IQ-nya hanya rata-rata, tapi kemudian dia gagal, coba lagi, dia tekun, bisa sukses, jauh melebihi orang yang IQ-nya jenius misalnya. Gitu. Itulah pentingnya emotional intelligence. Emotional intelligence juga nggak melulu kan tentang diri sendiri, tapi ya itu emotional intelligence. Bedanya ya, kalau IQ itu kan kepintaran, kecerdasan kita, sedangkan emotional intelligence itu menyangkut orang banyak. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita di society, bagaimana kita memandang society, dan bagaimana kita tahu bagaimana sih posisi kita di society ini. Itu yang membuat kita bisa regulate our emotion dan expectation ya. Kadang orang yang IQ-nya tinggi juga punya ekspektasi yang sangat tinggi buat dirinya dan buat orang lain, akhirnya kejeblos sendiri gitu, karena realitinya nggak begitu. Reality bites biasanya. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, thank you Ci. Sebelum itu sorry, apakah suara aku udah nggak putus-putus? Sekarang enggak. Oke, aku izin off cam aja ya, saya takutnya keganggu. Oke, thank you sebelumnya untuk jawabannya dari pertanyaan Deska tadi. Nah, tadi kayak aku sempat putus pas aku mau tanya sesuatu yang menarik ya. Tadi aku ada sempat
dengar kayak Cici itu ngomongin mengenai external intelligence itu yang dari misalkan orang tua kasih rewarding kepada anak-anak gitu kan ya. Nah, itu aku baru sadar tuh, baru ngeklik sebenarnya jujur aja dari sini bahwa sebenarnya kata Cici ini kan perbuatan ini kan sebenarnya salah karena ini ambilnya dari external intelligence. Kalau misalkan dari internal intelligence-nya sendiri tuh contohnya tuh gimana sih, Ci? Bisa dijelasin lebih spesifiknya mungkin? Contoh untuk apanya nih? Internal motivation ya? Iya, internal motivation-nya. Oke. Ini sebenarnya semua ada teorinya kan ya. Kayak external motivation itu sebenarnya adalah conditioning. Conditioning itu jadi kita kasih stimulus, terus responnya seperti apa. Kalau ada yang pernah dengar percobaan Pavlov, ada yang pernah dengar Pavlov nggak? Nah, si Pavlov ini kasih percobaan anjing dikasih makan. Dia keluar air liur anjingnya. Dikasih makanan nih di depan dia keluar air liur. Nah, beberapa kali seperti itu. Nah, sekarang di conditioning kan ada anjingnya ini dikasih bel. Belnya ini netral dong. Dia nggak akan keluar air liur. Setelah dikasih bel, dia dikeluarkan makanan. Keluar air liur. Dikasih bel dan makanan, keluar lagi air liur. Setelah beberapa kali begitu, makanannya diambil. Sekarang anjingnya nggak ngeliat makanan, cuma dengar bunyi bel, dia akan keluar air liur. Nah, itu salah satu teori pembelajaran. Nah, salah satu teori pembelajaran yang mengconditioningkan agar karena stimulus itu keluar respon. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu dulu dipakai untuk mengeluarkan, men-trigger anak untuk bisa mengeluarkan perilaku behavior yang diinginkan. Tapi sekali lagi itu jadinya adalah selalu tergantung dengan motivasi ekstrinsik itu, motivasi dari luar. Kalau mamanya bilang kamu dapat 10 dikasih reward, tapi nanti kalau misalnya rewardnya dihilangin, dia nggak akan mau belajar lagi, gitu. Nggak akan mau berprestasi lagi. Begitu juga dengan anjing tadi kan, begitu belnya dicabut ya dia nggak akan keluar air liur lagi. Itu semua motivasi eksternal. Kalau diterusin SMA sampai dia kuliah, dia akan nanya, Mam, kalau aku dapat A dapat apa nih? Gitu, baru dia mau belajar. Nah, gimana sih cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Nah, jadi pakar-pakar pendidikan tuh yang zaman sekarang tujuannya adalah men-trigger motivasi intrinsik itu dari anak. Jadi bukan dari reward, tapi anak harus punya keasikan sendiri bahwa kalau dia mendapat nilai bagus tuh dia happy. Gitu. Happy-nya tapi dari dalam diri sendiri ya, bukan karena dari luar ya. Oke, pertamanya mungkin dipuji nggak apa-apa lah. Pertama dipuji dulu tanpa reward, tapi lama-lama anak itu kan bisa diharapkan bisa menumbuhkan bahwa kalau dapat 10 ternyata enak loh, ternyata saya bisa mempelajari ini loh gitu. Jadi kalau misalnya saya belajar 2 jam setiap hari, saya ulang pelajaran, saya bisa dapat 10 dan dapat 10 ternyata asik gitu. Nah, itulah yang harus ditumbuhkan si anak. Atau misalnya anaknya suka apa, kayak anak saya tuh suka banget meneliti semut. Nah, itu kan motivasi dia dari dalam ya. Itu yang harus kita pacu tanpa adanya coba ya kalau kamu nanti bisa meneliti semut seperti ini, kamu bisa tahu behavior semut, nanti kami kasih reward. Tapi motivasi itu ada di diri anak saya. Anak saya udah punya motivasi itu sehingga tanpa disuruh pun dia enjoy banget gitu. Cari googling, akhirnya dia benar-benar minta mikroskop, terus bagaimana meneliti semut, sampai akhirnya dia kayak menulis buku tentang semut gitu, dari apa yang dia baca dan apa yang dari dia selidiki, apa yang dari dia eksperimen, dia tulis buku gitu. Dan itu semua kan motivasi dari dalam gitu. Dia menemukan itu hobinya dia, itu passionnya dia, dan dia bisa menumbuhkan motivasi itu. Dan bukan hanya dalam pelajaran aja, tapi dalam setiap apa yang kita lakukan, bagus kalau kita ada motivasi intrinsik, karena itu akan bertahan lebih lama ya. Akan bertahan lebih lama dan kita nggak tergantung sama orang lain untuk kita melakukan hal yang mau kita lakukan itu. Begitu sih.
Oke, thank you Ci. Berarti kalau misalnya kita memiliki motivasi intrinsik itu akan menjadi lebih lebih mudah gitu, kayak misalnya tadi, oh ternyata dapat nilai 10 tuh menyenangkan ya, ternyata dapat nilai 10 tuh seru. Nah, Ci, kalau misalnya ngomongin kayak gitu, berarti kan itu kadang kalau misalnya kita mendapatkan nilai 10 nih, nah kadang ada beberapa orang yang suka nge-self reward gitu, Ci. Nah, sebenarnya tuh kalau self reward itu boleh nggak sih? Nggak sih, Ci, gitu Bang, untuk apain reward? self reward, maksudnya menghadiahi diri sendiri gitu, kayak misalnya, oh hari ini gue mau me time lah, hari ini gue mau jalan-jalan ke sini deh sendirian aja, nggak ada. Kalau dari diri sendiri nggak apa-apa. Oke. Diri sendiri nggak apa-apa. Oke. Sekali lagi, apa sih kaitannya motivasi intrinsik dengan AI ini? Nah, motivasi intrinsik, kalau kita punya motivasi dari dalam, emosi kita itu nggak tergantung sama orang lain kan. Kita bisa mengontrol emosi kita sendiri. Ya, beda kan kalau misalnya kita mau apa ya, misalnya ya, apa sih masalah di SMA misalnya, kita mau ikut ekskul misalnya, kita mau ikut ekskul, motivasi dari diri kita sendiri karena kita suka, karena sih kita suka ekskul. Nah, kalau misalnya suatu saat kita mau ekskul, ternyata hujan atau kita susah dapat kendaraan, kita nggak akan jauh lebih bisa menerima keadaan itu, dan misalnya tetap persisten untuk saya mau ekskul, saya udah mau basket nih, nggak tahan nih karena saya udah suka gitu. Motivasi itu dari dalam diri, dibandingkan kalau misalnya ekskul kita dipaksa, udah kamu ikut basket supaya kamu tinggi misalnya, mamanya bilang gitu ya, dan segala rintangan itu yang akan dihadapi itu akan beda kan, pasti akan nggak sesemangat kalau motivasi itu dari dalam diri sendiri. Emosinya itu akan bisa lebih banyak turbulence-nya, ya kan. Jadi misalnya nanti apa ya, temennya nggak ikut basket, dia jadi kayak aduh kok temenku nggak ikut, nggak asik misalnya, jadi males. Jadi nggak terlalu, daya juangnya jadi kurang gitu kalau bukan dari dalam diri sendiri. Dan itu penting, kenapa untuk emotional intelligence, motivasi dari dalam, yaitu karena dengan adanya motivasi dari dalam, kita akan bisa lebih mengatur emosi kita sendiri. Gitu. Oke. Di berbagai macam rintangan yang ada. Oke. Maka dari itu banyak orang yang bilang lakuin hal yang lu suka, biar motivasinya tuh jadi emang benar-benar dari diri sendiri gitu ya, Cik. Oke. Nah, Ci, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, di sini aku mau bacain juga pertanyaan pertama. Nah, hai Ci Clara. Nah, apakah Cici setuju orang yang sukses itu tidak ditentukan oleh IQ, namun dilihat dari EI? Jika iya, apakah boleh dijelaskan, Ci? Nah, gitu. Oke. Sebenarnya setuju. Karena kesuksesan ini ditentukan oleh banyak faktor. Banyak sekali faktor. IQ itu hanya memegang paling 20% dari faktor itu. Ya, seperti yang tadi udah kita bahas, yang udah saya ceritain ya. Jadi banyak orang yang IQ-nya tinggi, tapi mengalami masalah sedikit ya ambruk, nggak bisa bangkit lagi. Sedangkan orang yang mungkin IQ-nya hanya rata-rata, tapi dia punya kemauan keras, dia resilient tuh artinya tahan banting ya. Jadi dia dalam situasi apapun dia nggak menyerah, itu pasti dijamin akan lebih sukses daripada orang yang jenius. Dan orang yang bagaimana orang bisa, emotional intelligence itu apa ya, bedanya antara street smart sama school smart, pernah dengar gak? Jadi orang yang punya IQ tinggi itu diumpamakan orang yang school smart, nilai akademiknya mungkin bagus semua. Sedangkan street smart itu adalah orang yang mungkin nggak sekolah, tapi dia langsung dijeblosin ke society, dan dia belajar dari situ. Itu namanya street smart. Itu juga ada apa ya, skillnya sendiri gitu. Jadi orang yang street smart, di mana dia misalnya dilepas dimanapun dia akan survive. Beda sama orang yang cuma school smart, otaknya pinter, tapi begitu dilepas di satu lingkungan yang asing mungkin dia nggak akan survive. Ya itu tadi semua yang dibutuhkan. Saya ini kan dulu kuliahnya di Jerman. Di situ
itu sangat-sangat dibutuhkan, di mana saya waktu ke sana nggak kenal siapa-siapa loh. Saya ke sana sendiri, nggak ikut agensi juga, jadi cuma bermodalkan Sulasung. Sulasung itu surat penerimaan di Uni. Cuma bermodalkan itu dan sama satu alamat gimana sidang di Jerman. Cuma modal itu doang. Dan saya ke sana nyari-nyari sendiri tempat kos di mana, dan semuanya serba asing gitu. Nah, kalau misalnya seseorang yang nggak bisa untuk dilepas sendiri, itu pasti akan sangat-sangat, mungkin dia nggak akan pergi juga sih, mungkin dia akan takut juga ya. Sebelum pergi pasti ada jiper juga gitu, nggak kenal siapa-siapa, entah berantah. Dan di mana waktu itu saya datang pas hari Minggu sampainya, dan saya baru tahu juga ternyata waktu zaman saya di sana Minggu mall tutup, restoran tutup, supermarket tutup, semua tutup. Jadi sesuatu culture shock ya kalau boleh dibilang gitu. Nah, itulah bedanya di mana mungkin orang-orang yang hanya school smart aja mungkin nggak akan survive di situ. Itu sih intinya. Jadi IQ, it's a privilege to have very high IQ, tapi untuk dia bisa bertahan hidup, untuk dia bisa sukses, dia membutuhkan faktor-faktor lainnya, salah satunya IQ. Itu sih intinya. Oke, thank you Ci untuk tanggapan dari pertanyaan yang tadi. Ini aku ada pertanyaan selanjutnya nih Ci. Apakah ada tips atau motivasi untuk orang-orang yang terkadang suka insecure atau tidak percaya diri dalam mempunyai Dalam apa? Insecure dalam apa tadi ya? Mungkin apakah Cici ada tips atau motivasi untuk orang-orang yang terkadang suka insecure atau tidak percaya diri yang hanya mempunyai IQ rata-rata doang, maksudnya antara di bawah rata-rata atau pas gitu, pas-pasan, atau dan juga memiliki daya tangkap yang lambat. Nggak boleh, jangan insecure karena IQ sih. Kita masing-masing diciptakan sama Tuhan punya keunikan sendiri. Dalam mempunyai IQ. Jika IQ-nya hanya rata-rata gitu ya. Oke. Yang perlu diingat ya, IQ itu bukan gambaran kita. IQ itu bukan identitas kita. Jangan jadikan IQ itu sebagai identitas kita. Identitas kita itu adalah kita ciptaan spesial dari Tuhan. Satu itu. Yang kedua, jadinya jangan merasa insecure hanya karena masalah IQ. Kita itu memang diciptakan Tuhan unik. Mungkin kita IQ-nya cuma rata-rata, tapi pasti Tuhan kasih kita talenta. Entah itu ada yang talentanya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin bukan di IQ, tapi mungkin social skill-nya bagus banget, atau olahraganya bagus, ya. IQ sendiri sebenarnya bermacam-macam sih, ada kinestetik dan macam-macam gitu. Jadi carilah apa yang menjadi strength kita, pasti Tuhan kasih satu strength dalam diri kita. At least pasti ada satu. Nah itu yang kita gali, kita perkuat di situ. Gitu. Jadi jangan minder dengan hanya satu quotient, dan itu bukan identitas kita gitu. Seperti perumpamaan kalau misalnya ikan yang minder karena nggak bisa manjat pohon, kan memang dia diciptakan bukan untuk manjat pohon, ngapain dia harus minder karena nggak bisa manjat pohon. Sedangkan kita juga gitu, misalnya dari hasil tes IQ kita hanya rata-rata, ya kita ada kehebatan di bidang lain, mungkin kita bisa gambar dengan sangat bagus, yang memang kita nggak memerlukan IQ yang tinggi-tinggi juga gitu. Jadi Tuhan ciptain kita dengan purpose yang sangat-sangat spesial, dan jika dia menciptakan kita dengan tujuan yang spesial, dia pasti akan memperlengkapi kita. Kalau Tuhan pikir IQ kita segini cukup, ya oke. Tapi purpose Tuhan apa? Pasti dia akan memperlengkapi kita gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai
rasa insecure dan itu menjadikan identitas kita gitu. Aduh, IQ gue rata-rata gitu. Jangan jadikan itu jadi identitas kita. Itu sih kuncinya. Tetap bangga sama diri sendiri dan merasa bahwa kita spesial. Gitu. Jangan banding-bandingin dengan yang lain juga. Oke, berarti tetap jadi diri sendiri. Nah, iya. Berarti kan kalau misalnya kita kayak gitu, kita harus punya niat nih yang benar-benar tinggi supaya kita bisa tahu nih apa nih hal yang kita tahu, kita suka dan kita benar-benar harus gali hal tersebut. Nah, ngomongin soal niat dan kayak hal-hal yang harus kita cari tentang talenta yang kita harus cari. Nah, di sini ada teman kita juga nih Ci yang nanya, halo Ci, gimana kalau misalkan kita tahu nih kita harus belajar, tapi di dalam diri kita tuh kita nggak mau belajar, kayak walau sudah punya niat tapi tetap gak mau belajar gitu Ci. Nah itu gimana tuh Ci? Maksudnya belajar apa nih pelajaran? Jadi cuma niatnya aja deh. Itu berarti niatnya kurang bulat. Itu harus ditumbuhkan lagi motivasinya biar lebih kuat lagi niatnya untuk belajar. Coba aja dipecah-pecah ya. Mungkin kenapa sih kita nggak mau belajar misalnya, ngeliat buset bahannya banyak amat, jadi kita malas belajar, kita langsung taruh. Nah, coba kita pakai strategi belajar dong. Jadi misalnya, bahannya banyak, oke. Misalnya kita start dari little step. 2 halaman dulu deh. Oke, misalnya minggu depan ada ujian nih. Oke, hari ini 2 halaman, nanti sore 2 halaman lagi. Jadi kita set goal yang menurut kita achievable, yang menurut kita gampang untuk memotivasi diri kita gitu. Cuma 2 halaman, oke deh, gue belajar deh 2 halaman gitu. Daripada kita ngelihat, ulangannya 3 bab, akhirnya ditaruh dan nggak mulai sama sekali gitu. Jadi mungkin itu yang harus dibulatkan ya tekadnya ya. Mungkin caranya salah satunya dengan itu. Cuma setiap anak biasanya kan punya strategi belajar masing-masing ya. Biasanya kalau udah SMP udah ketemu tuh strategi belajarnya apa sih? Udah pernah dites juga nggak? Apakah audible, visual atau kinestetik? Kayaknya udah pernah dites juga ya. Pernah. Yeah. Dan juga pasti masing-masing kalau udah SMA biasanya tuh dari pengalaman saya sih udah ketemu tuh bagaimana strategi belajar dari masing-masing. Kalau saya misalnya sukanya bikin jembatan keledai, atau saya visual, jadi saya harus catat ulang, bikin rangkuman dengan penuh warna, digaris, diapain. Nah, itu yang akan membuat kita lebih termotivasi lagi untuk belajar dan memudahkan kita untuk belajar. Gitu. Mungkin kalau yang tadi cuma hanya niat, tapi untuk melakukannya susah, ya itu mungkin bisa dipecah-pecah. Kalau goal yang besar dipecah-pecah jadi goal yang kecil, jadi lebih achievable buat kita untuk melakukannya. Lebih mudah gitu ya, sedikit demi sedikit, lama-lama ternyata udah habis sih 3 bab gitu, dari 2 halaman gitu. Oke, Ci. Berarti itu berarti kita punya strategi belajar kita sendiri itu sebenarnya udah penting ya dalam kehidupan umur-umur segini ya, Ci ya. Betul. Iya. Terus saya itu kepake terus ya. Jadi ada orang kan yang kadang-kadang strategi belajarnya harus jalan-jalan ya. Sambil ngapalin, sambil ngomong, jadi bisa dengar. Atau ada juga orang yang harus sepi, nggak boleh ada suara baru bisa belajar. Nah, itu biasanya anak-anak yang belajar tengah malam baru bisa belajar. Gitu. Nah, strategi itu yang harus ditemukan masing-masing karena setiap orang berbeda. Oke, thank you, Ci. Terus itu berarti goalnya itu kita nggak boleh langsung sesuatu yang secara umum, tapi justru kita kalau misalkan gagal dalam menentukan goal secara umum, kita tetap coba untuk bikin yang spesifik gitu ya, Ci ya? Kita pecah. Untuk satu goal yang besar, dalam hal apapun ya, bukan hanya belajar aja. Misalnya punya goal apa nih, mau jadi arsitek nanti. Oke, kita pecah deh goalnya, kita bikin spesifik yang kira-kira dalam jangka pendeknya mau apa gitu. Jadi kita nggak stres kan ngelihat goal kita besar, ujiannya 3 bab banyak banget gitu kan, nggak bikin stres, tapi kita coba untuk itu ya tadi mengontrol emosi kita dengan cara apa ya, kita pecah-pecah dulu goal kita supaya at least sesuatu yang besar kalau kita nggak lakukan dengan satu langkah kecil yang nggak akan tercapai, kita pecah-pecah aja dulu goalnya. Mau bisa jadi chef misalnya, oke, belajar masak nasi goreng dulu,
habis bisa nasi goreng, terus coba mau belajar masak sop jagung misalnya gitu. Jadi ada step-stepnya. Jadi nggak langsung, kalau kita ngeliat satu goal yang sangat besar, biasanya itu yang akan mendemotivasi kita kan. Kita merasa banyak banget, kayaknya gue nggak akan sanggup. Kayaknya waktunya nggak cukup. Nah, biasanya akan begitu. Oh, I see. Oke, thank you, Ci. Sangat menarik ya, teman-teman. Nah, ini sampai sekarang sih aku udah dapat banyak banget tipsnya. Walaupun kayak aku dari keluar masuk mulu, tapi tetap tangkep gitu tipsnya. Oh ya, Ci, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Tadi kan Cici sempat membahas mengenai anak with special needs, special gifts and others. Nah, Cici pernah handle like satu case yang menurut Cici paling menarik banget gak sih? Boleh di-sharing ke kita mungkin? Karena mungkin ada yang penasaran juga mengenai gimana sih rasanya itu handling anak with special gifts gitu. Ada yang mau jadi psikolog ya? Oh, saya pribadi sih sebenarnya iya juga sih, Ci. Kebetulan. Yang menarik apa ya? Banyak sih. Saya kan sekarang buka sekolah juga nih. Dan sekarang saya lagi handle satu anak yang speech delay. Kalau dilihat ya, kayaknya zaman sekarang, di zaman saya dulu, jarang ya anak special need ya. Tapi makin kesini kok, kayaknya banyak banget sekarang anak special need. Kayaknya hampir setiap anak nggak bisa fokus lah, apalah itu kan. Jadi termasuk special need ya. Mungkin karena makanan, karena gadget, atau mungkin juga karena dulu nggak terdeteksi. Jadi kayak orang tua ya udahlah nggak apa-apa, yang penting pelajaran bagus gitu. Nah sekarang orang tua kan orang tua milenial ya sekarang yang udah jadi orang tua ya. Dikit-dikit parno ya. Anak saya belum bisa ngomong. Anak saya terlambat bicara nih. Anak saya ngomongnya nggak bisa cadel misalnya. Nah, kalau kasus yang menarik, apa ya? Semuanya menarik sih. Ada satu sih anak dulu yang dia ini anak satu pengusaha di Indonesia ya, satu pengusaha yang dia punya pembantu 20 di rumahnya. Dan dia ini sangat nggak bisa dikontrol anaknya. Mamanya pengusaha tapi koruptor. Jadi dia keluar masuk penjara mamanya. Nah, saya handle anak ini. Anak ini sebenarnya cukup pintar, cuma ya itu, karena dia hidup semua dengan ajudan ya, dengan pembantu, dengan ajudan. Jadi ke sekolah aja diantar sama 2 ajudan, 1 supir dan 2 ajudan, dan harus dijagain karena takut diculik anak itu. Menariknya karena anak ini sangat aktif dan dia pintar, tapi dia kurang bisa apa ya, kurang bisa menempatkan diri sama teman-temannya. Jadi teman-temannya kesal gitu sama dia. Dia nggak mukul, tapi dia kayak kalau jalan nabrak, kalau apa menjatuhkan botol minum temennya itu sering banget. Terus nyenggol kotak makan temennya gitu. Itu cukup menarik sih anak itu. Akhirnya masuk ke terapi dan sedikit demi sedikit akhirnya dia bisa, dan itu terjadi ya karena dia kurang ada teman di rumah, jadi social skill-nya kurang ya, bagaimana dia motornya nggak dilatih juga gitu, bagaimana dia bisa harus jalan, karena jalannya jadi kayak serabutan kan, jalan nabrak-nabrak gitu. Mungkin rumahnya gede banget kali ya, jadi dia bisa lari-lari di rumah, sedangkan kan kalau di kelas kan kita selalu ingetin gitu, please walk gitu kan, jalan pelan-pelan. Nah itu yang pas di terapi itu yang kita latih anak itu. Terus bagaimana dia harus hati-hati memegang barang. Kalau di sekolah itu satu barang kan buat rame-rame, jadi kalau misalnya dia memecahkan barang itu ya kasihan dong teman-temannya nggak bisa main juga, jadi menunjukkan empati dia. Itu sih akhirnya anak itu lama-lama oke, bisa diterima sama teman-temannya. Dan memang sampai terakhir saya nggak pernah ketemu sama mamanya sih, jadi yang terima rapor semua ajudannya. Lumayan menarik, tapi sebenarnya semua kasus menarik sih karena
anak-anak spesial banget dan lucu-lucu. Anak itu senang kalau diperhatiin, dan mereka kan punya sense ya, orang yang sayang sama dia pasti dia nggak tahu gitu. Tapi yang terutama sih ya, kalau masalah anak, menurut saya itu nggak bisa kita cuma handling anaknya aja, karena itu adalah sistem. Jadi kita harus kerja sama orang tua, kerja sama guru, nggak bisa gitu kita handling anaknya aja. Kamu sebut-sebut sekolah minggu, saya juga jadi kita dulu, saya juga punya murid sekolah minggu. Anaknya diem banget, akhirnya saya coba suruh gambar. Kamu coba deh suruh dia gambar ya. Saya suruh dia gambar. Dia gambar itu Winnie the Pooh dan backgroundnya gelap semua. Jadi dari situ kan kita bisa tahu gitu, dan saya suruh cerita. Dan dia bilang dia Winnie the Pooh-nya lagi makan madu sendirian di dalam goa, dia bilang gitu. Nah dari situ kan kita bisa agak tangkap ya, gambar itu kan untuk anak-anak yang nggak bisa mengekspresikan secara verbal, itu gambar dia itu adalah ekspresi dia. Dari situ kelihatan gitu, oh anak ini ternyata kesepian loh, anak ini kesepian, dan dia gambar Winnie the Pooh-nya gendut gitu ya, dan memang dia doyan makan anaknya. Gitu, dari situ kita bisa ngomong sih ke orang tuanya, Mam ini lihat nih Mam, ini gambar anaknya. Tapi nggak bisa kita berpatokan dengan gambar itu aja, kita harus observasi juga, dibantu dengan observasi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.